Wahyu. Oke, Mas Yahya. Ya, banyak sekali ya, mungkin sering terjadi di kehidupan ini ya Mas ya. Seperti kalau kita lagi dalam keadaan berjaya, bisa dibilang kita kaya raya ya, banyak uang. Semua itu orang memuji kita, semua datang ke kita. Akan tetapi ketika kita sudah jatuh, kita bangkrut, orang-orang kok pada menjauh ya Mas ya. Ini kenapa bisa begini ya Mas, dunia ini? Kok jahat banget ya Mas? Ya sebetulnya tidak jahat Mas Yahya, yaitu hukum alam Mas Yahya. Ya, jadi itulah kehidupan. Ya, kita tidak bisa memaksakan. Saya tidak bisa jadi Mas Yahya, Mas Yahya juga tidak bisa jadi saya, atau seperti teman-teman yang lain juga demikian. Artinya kita nggak bisa memaksakan seseorang harus pola pikirnya, pola hidupnya harus sama seperti kita Mas Yahya. Nah inilah tugas kita. Makanya menjalani hidup itu ada manajemennya. Kita harus punya manajemen kehidupan. Kita berbuat baik. Kadang orang itu gini Mas Yahya. Berbuat baik itu kadang nggak, memang berbuat baik itu nggak perlu dipikir ya. Tapi karena nggak punya manajemen, berbuat baiknya itu ngawur Mas Yahya. Sakai wong wis. Siapapun yang dia temui, dia bantu, dia tolong. Siapapun yang baik sama dia, dia wah kasih ini, kasih itu. Padahal dia sendiri punya keluarga, punya saudara yang masih di situasi yang kesulitan. Dia nggak menyadari. Ya ini terlepas dari kepentingan ya. Mungkin dia ingin dipuji, ingin dianggap baik, dan lain sebagainya. Kita nggak masuk ke sana. Tapi intinya berbuat baik yang ngawur Mas Yahya. Jadi berbuat baik itu juga ada kontrolnya Mas Yahya. Nggak asal-asalan. Makanya tadi Mas Yahya tanya, kenapa ketika kita lagi di situasi berjaya, orang yang tadinya nggak baik jadi baik, orang yang tadinya nggak kenal jadi kenal, keluarga, teman yang tadinya jauh kok jadi mendekat. Tetapi manakala kita di situasi yang kita lagi terjatuh, kita lagi susah payah, punya banyak hutang di mana-mana, kok tidak ada satupun yang mendekat. Yang salah apanya ini kan begitu. Padahal tadinya kita, wah kalau di masa berjaya semua kita tolong, semua kita beri, kita kasih. Nah sebetulnya itu karena kebodohan kita Mas Yahya. Karena kebodohan kita, karena kecerobohan kita. Makanya kalau kita lagi ada di puncak kejayaan dengan proses yang seperti apapun, karena setiap orang pasti berbeda-beda prosesnya. Intinya kita di puncak kesuksesan lah. Nggak usah bicara yang kaya raya, nggak. Intinya berkecukupan bahkan berkelimpahan. Kan begitu. Karena ukuran setiap orang kan berbeda-beda toh Mas Yahya. Nah, ketika kita lagi ada di fase itu, kita boleh berbuat baik terhadap siapapun, kapanpun, dimanapun. Tapi kita harus punya kontrol. Yang disebut kita harus punya manajemen itu tadi Mas Yahya. Kita tidak boleh ngawur. Kita harus mengamankan, kita harus menjaga, kita harus merawat apa yang kita miliki. Selebihnya baru kita berikan untuk kebermanfaatan. Baik itu untuk keluarga, untuk teman, untuk saudara, dan lain sebagainya Mas Yahya. Supaya tidak sampai kita ini lupa. Jadi kadang itu orang kalau sudah di puncak kejayaan, di puncak kesuksesan itu lupa Mas Yahya. Dia apa bahasanya? Teledor ya Mas Yahya ya. Nggak hati-hati ya bisa dibilang. Nggak hati-hati, nggak ada kewaspadaan. Dia nggak sadar bahwa orang-orang yang baik, yang mendekat dengan dia itu belum tentu sepenuhnya baik, betul enggak? Bisa jadi ingin menjatuhkan. Makanya ada istilah, kalau lawan yang jauh mau membunuh kita kelihatan Mas Yahya. Nah, tapi kalau yang membunuh kita ini di lingkup terdekat kita, nggak dengan cara memukul, justru dengan cara merangkul. Nah, ini yang kebanyakan kita itu salah itu di sana. Makanya waspada, hati-hati, tetap nggak boleh ceroboh, nggak boleh teledor. Itu penting sekali ketika kita ada di posisi berjaya. Nah, sebaliknya, kenapa kok ketika kita lagi di fase sulit,
Tidak ada yang menolong, tidak ada yang datang. Bahkan jangankan memberi Mas Yahya. Kita cari pinjaman, cari hutangan saja nggak percaya Mas Yahya. Mungkin lihat kita padahal kita nggak kepingin pinjem gitu misalkan, nggak mau meminta. Kita niatnya silaturahmi, datang saja ke rumahnya. Mungkin sudah pikirannya sudah pasti wah ini mau hutang ini gitu kan. Wah ini pasti mau ngerepotin ini, pasti mau pinjem. Ya itu manusia Mas Yahya. Dan kita nggak perlu nelangsa. Kita nggak perlu kecil hati, kita nggak perlu bersedih. Jadi untuk dulur-dulur, untuk teman-teman yang mungkin saat ini lagi ada di situasi yang lagi benar-benar jatuh sejatuh-jatuhnya, lagi di situasi yang terpuruk, tidak usah kecil hati dengan hal-hal seperti itu. Justru ditanamkan rasa percaya diri, keyakinannya, keimanannya ditumbuhkan. Segera bangkit dari keterpurukan itu, segera berbenah, dan kemudian menjalani hidup lebih hati-hati lagi. Karena kalau kita bicara kemungkinan yang terbaik bisa terjadi di dalam hidup kita, maka kemungkinan yang terburuk sekalipun bisa juga terjadi di dalam kehidupan kita. Jadi kita harus selalu waspada, harus selalu hati-hati di situasi yang seperti apapun. Jangan kecil hati. Ya, lagi berjaya kita hura-hura. Lagi jatuh, tidak ada yang mendekat, kita sedih, kita sakit hati, kita stres, kita kecewa. Tidak usah ngapain. Yang terjatuh kita, yang merasakan kita. Percuma. Kalau kita terjebak terus di sana, yang benar, ayo semangat, ayo bangkit lagi. Selesaikan masalahnya satu persatu. Tidak ada yang instan, tapi tidak ada yang tidak bisa. Pasti bisa. Atas dasar apa? Percaya, yakin, iman. Kemudian kita lakukan apa yang harusnya kita lakukan. Itu yang penting Mas Yahya. Iya, masalah yang sudah terjadi mungkin bisa dijadikan bahan untuk belajar ya Mas ya, jangan sampai terulang lagi ya. Ya, makanya ada istilah pengalaman itu adalah guru terbaik Mas Yahya. Ya, pengalaman itu guru terbaik. Jadi apa yang sudah pernah kita lalui, pernah kita alami, itu justru menjadikan guru, menjadikan pelajaran untuk kehidupan kita ke depannya, supaya selalu waspada dan selalu berhati-hati. Makanya kalau dikembalikan lagi, kunci menjalani hidup ini, semuanya saja, rumusnya hanya satu Mas Yahya, bersyukur. Kalau orang bisa bersyukur, maka dia bisa punya kontrol Mas Yahya. Dalam segala hal ini Mas Yahya. Ya sayangnya banyak orang yang bisa berucap tentang bersyukur tapi tidak bisa mewujudkan itu di dalam kehidupannya.